Horas, kita bertemu kembali untuk merenungkan firman Tuhan hari ini bersama dengan Renungan Harian Carpe Diem edisi Selasa 23 Mei 2023. Kiranya di hari ini damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Tuhan kita. Marilah kita memulai renungan firman Tuhan dengan menyanyikan buku ED nomor 359 bait yang kedua dan yang ketiga. Firman Tuhan untuk kita renungkan hari ini adalah yang tertulis dalam Mazmur 59 ayat yang ke-17. Tetapi aku mau menyanyikan kekuatanmu pada waktu pagi, aku mau bersorak-sorai karena kasih setiamu. Sebab engkau telah menjadi kota bentengku, tempat pelarianku pada waktu kesesakanku. Demikianlah firman Tuhan. Lepas dari maut tentu adalah suatu pengalaman yang amat istimewa dan berharga. Pengalaman yang tidak bisa dilupakan seumur hidup kita. Salah satu pengalaman lain yang juga berharga adalah pengalaman lepas dari ancaman orang jahat. Dan jika itu terjadi pada kita atau keluarga kita, sebagai orang Kristen, biasanya kita akan mengadakan ibadah ucapan syukur. Mengucap syukur karena masih ada kesempatan menjalani hidup ini lebih lama lagi. Ucapan syukur juga dinyatakan oleh Daud kepada Tuhan, karena ia telah dilepaskan Tuhan dari ancaman musuh yang ingin membunuhnya, yaitu Saul dan orang-orang suruhannya. Daud yang hanya orang biasa terancam nyawanya oleh karena kecemburuan dan kebencian Saul yang adalah seorang raja.
Jika kita pikir lebih jauh, tentu kecil kemungkinan bagi Daud lepas dari ancaman itu. Bagaimana tidak, musuhnya adalah seorang raja yang berkuasa, raja yang memiliki kekuatan militer, raja yang dipatuhi oleh para prajuritnya. Namun, oleh karena pertolongan Tuhan, Daud lolos dari ancaman yang dapat mendatangkan maut itu. Dan karena itu ia bersyukur dan memuji Tuhan dengan berkata, "Tetapi aku mau menyanyikan kekuatan-Mu. Pada waktu pagi aku mau bersorak-sorai karena kasih setiamu, sebab Engkau telah menjadi kota bentengku, tempat pelarianku pada waktu kesesakanku." Sahabat Carpe Diem yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan hari ini menyatakan beberapa hal kepada kita. Di antaranya adalah bahwa ketika Tuhan di pihak kita, Ia menjadi kota benteng kita dan tempat pelarian kita, maka sebesar apapun dan sehebat apapun yang mengancam kita, semua itu tidak akan membinasakan kita. Ia adalah Tuhan yang dapat diandalkan sebagai tempat perlindungan. Karena itu setiap kita yang beriman kepadanya sepatutnya menjadi tenang dan dalam penuh pengharapan menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan. Selanjutnya bagian firman Tuhan ini juga mengajak kita untuk tidak lupa dalam mengucap syukur dan memuliakan Allah dalam kehidupan kita. Sebab maut yang sesungguhnya, yaitu kematian karena dosa, telah diluputkan Allah dari kita melalui kematian dan kebangkitan Kristus bagi kita. Karenanya hidup kita bukan lagi menjadi milik kita untuk kita perhambakan kepada dosa, namun hidup ini telah menjadi milik Kristus untuk kita jadikan sebagai pujian bagi Dia. Hidup kita menjadi suara yang nyaring seperti suara sorak-sorai yang memberitakan kebaikan kemuliaan Allah. Hidup yang kita jalani menjadi kesempatan untuk mengerjakan pekerjaannya, memberitakan kabar sukacita di dalam Kristus. Biarlah hidup ini menjadi suatu ucapan syukur bagi Allah yang telah menyelamatkan kita. Amin. Terima kasih ya Bapa, karena Engkau telah menjadi kota benteng kami dalam berbagai kesesakan yang kami alami. Dan Kau melepaskan kami juga termasuk dari maut oleh karena dosa kami. Biarlah Engkau juga menolong kami untuk menjadikan hidup kami sebagai ungkapan syukur kepadamu melalui kehidupan yang memuliakan-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah dari Allah Bapa kita, dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau sekalian. Amin.